Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program G-code manual pada CNC Turning, yang mana saya akan menggunakan program siklus yaitu G71 dan G70. Sebelum melangkah ke pembuatan program pada CNC kali ini, perlu Anda ketahui apa itu G71 dan G70. G71 adalah longitudinal rough turning cycle atau pemakanan kasar pada program siklus, sedangkan G70 adalah finishing cycle-nya atau finishing pada siklus. Untuk penjelasannya seperti ini. Nah, untuk berikutnya, sebelum menentukan program G-code pada soal kali ini, langkah pertama adalah menentukan poin di titik A, B, C, dan D. Akan saya tulis bagaimana cara menentukan poin A, B, C, dan D. Perlu diketahui X merupakan diameter, sedangkan Z merupakan memanjang ke dalam gitu, ke dalam atau keluar. Memanjang, arah memanjang. Diketahui posisi A merupakan diameter 35, ditulis di sini 35. Z-nya arah memanjangnya 0. Kenapa 0? Karena saya buat titik referensi X0 Y0 di tengah-tengah sini, jadi Z-nya sama dengan 0. Lalu titik B masih diameter 35, tetapi Z-nya berbeda, yaitu min 55, didapat dari panjang benda tersebut. Yang C diameternya berbeda, yaitu 55, sedangkan untuk Z masih sama min 55. Yang D juga sama, yaitu diameter X nya 55, sedangkan Z min 85. Jika poin A, B, C, dan D sudah diketahui, maka langkah berikutnya adalah menentukan putaran. Saya akan mengambil CS nya yaitu 120. Bahan tersebut adalah bahan aluminium. Akan saya hitung langsung bagaimana caranya. Cara menentukan putaran adalah dengan rumus N sama dengan 1000 kali CS per I kali D, yang mana 1000 dikali 120 per 3,14 kali diameter terbesar adalah 75, maka hasilnya adalah 120.000 dibagi dengan 235,5 dan didapat hasil 509,554 dan dibulatkan menjadi 510 RPM. Nah, ini merupakan putaran untuk program kali ini. Untuk berikutnya akan saya jelaskan program G-code-nya. Tapi sebelum masuk ke program,
perlu Anda ketahui, dalam program terdapat dua macam jenis, yaitu subprogram dan main program. Main program berisi parameter settingan saja, termasuk di dalamnya menginformasikan settingan titik referensi seperti G54, nomor tool T, RPM, S, feeding, F, berikut juga kode G dan M yang dikombinasikan. Sedangkan subprogram sering disebut dengan subroutine. Program ini berisi lintasan kontur benda kerja konten dari titik referensi ke arah sumbu Z negatif. Dalam lintasan kontur benda harus menggunakan G1, sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan G0. Maksudnya kenapa? Karena supaya lebih aman saat pahat melakukan pergerakan mendekati benda kontur tersebut. Untuk lebih lanjutnya langsung saya buat program dari soal tersebut sambil saya jelaskan satu persatu apa arti kode tersebut. Yang saya tulis pertama adalah N200 step 1. Ya, di sini N200 merupakan nomor program bebas, mau diisi berapa tidak apa-apa, saya menggunakan 200. Kalau O7701 merupakan nomor program, dan ini merupakan keterangan saja. Step 1 Fanuc OIT, saya menggunakan mesin Fanuc OIT. OIT adalah untuk turning. Lalu program berikutnya adalah 28 0 ya. Pada kita kali ini artinya adalah kembali ke home pos mesin incremental, U in untuk sumbu X, W in untuk sumbu Z. Lalu saya akan menuliskan G99, yaitu artinya membatalkan kompetensi pahat. Lalu M5, spindle mati, dipastikan mati dulu. Terus M9 adalah pendingin coolant mati, pastikan semuanya tersetting mati dahulu semuanya. Yang berikutnya adalah tool yang akan saya tulis T01, yang berarti ganti tool dengan tool 1, offset tool 1. Dan berikutnya adalah G54. G54 adalah menggunakan offset atau warp G54 X0 Z0. Lalu saya tuliskan berikutnya lagi adalah G97 S. S-nya seperti yang tertera di sini adalah 510 M4. Putaran konstannya adalah 510. Lalu saya
tools lagi adalah program manual M8, yang artinya tadi pendingin atau coolant mati M9. Kalau M8 adalah pendingin coolant aktif lagi. Sebelum dieksekusi, pastikan coolant aktif supaya dalam proses eksekusi hasil dari benda tersebut bagus. Yang berikutnya adalah G0 X80 Z5. Yang berarti menuju ke posisi aman awal di luar benda kerja absolut. Ini saya asumsikan di sini, pahatnya terletak di sini, jadi aman. Yang berikutnya adalah G1 Z0 F 0,3. Pahat yang dari posisi aman saya dekatkan 0 Z0 dengan kecepatan feedingnya 0,3. Lalu untuk passing sekalian saya tambahkan X-Men 2. Jadi kan yang G1 Z0 F03 kurang lebih pahat sejajar dengan benda kerja. Nah, G1 X-Men 2 itu merupakan program passing terlebih dahulu. Jadi pahat kemampuan passing benda kerja. Yang berikutnya adalah G1 Z5. Dijauhkan dari benda kerja. Saya memakai Z5 karena saya anggap Z5 sudah aman. Dan selain Z, saya juga menjauhkan pahat dari benda kerja dengan diameter 80. Jadi mundurnya 5 dan menjauhi benda kerja juga 80 ukurannya. Yang berikutnya adalah ini tidak saya tulis runtut, cuman bebas saja, terserah mau ditulis urut atau enggak, tidak apa-apa karena enggak terlalu penting. Saya akan lanjut di sini. Lanjutan dari program ini adalah G71 U 0,5 R1. Ini merupakan proses rogging kontur ke arah memanjang sumbu Z. Lalu saya tuliskan G71 V400 Ki 600 U 0,2 W 0,2 dan F 0,3, yang artinya P merupakan nomor urutan awalan kontur benda kerja, sedangkan untuk Q yaitu nomor urutan awalan pembebasan pahat. Nah, sampai di sini kita memasuki yaitu dengan yang namanya main program. Sebelum saya
beralih ke pembuatan program, tadi sudah saya jelaskan terdapat dua jenis, yaitu main program dan subprogram. Di sini merupakan contoh dari main program. Main program sendiri biasanya tidak dicari, tetapi sudah paten, sudah ada standarnya tersendiri, cukup dihafal saja. Jadi sampai sini cukup dihafal saja mana yang sekiranya penting. Nah, ya untuk berikutnya kita akan memasuki yang namanya subprogram, yaitu saya tulis N400 G42 G1 X35. Ini merupakan lanjutan dari 200 tadi. Saya memakai 400 karena di sini pin-nya 400, harus sesuai. Arti dari G42 G1 X35 yaitu kompensasi tool di atas kontur menuju diameter 35. Diameter 35 didapat dari tadi poinnya tadi A, B, C, D. Jadi isi dari subprogram merupakan poin-poin yang tadi sudah ditentukan. Lalu saya tulis 401 G1. Untuk B kan diameter sama, jadi tinggal Z nya saja, berarti ditulis Z-55. Selanjutnya N402 G1. Untuk C, Z nya sudah sama, berarti ditulis X nya, X sama dengan 55 sesuai. Lalu 403 G1. Yang D diameternya sama dengan C, berarti diameternya tidak usah ditulis, langsung Z nya, berarti adalah Z-85. Untuk subprogram usahakan N nya ini ditulis, karena kalau tidak tulis tidak akan terbaca. Dan yang terakhir untuk subprogram adalah 600, karena key-nya 600 sesuai yang saya jelaskan tadi. Key merupakan nomor urutan awalan pembebasan bahan, sedangkan P adalah nomor urut awalan kontur benda kerja. P600 nya adalah G1 X80. Kenapa X80? Karena setelah pahat sampai di D, kita jauhkan pahat ke benda kerja dengan X nya adalah 80. Nah, urutan ini merupakan adalah subprogram. Lalu setelah terdapat main program, subprogram, terdapat main program lagi yang akan saya tuliskan, yaitu N601 G40. G40 merupakan pembatalan kompetensi tool. Ini 601 maknanya adalah sama dengan ini, langsung saya buat begini saja. Lalu adalah M5 spindle mati, sama kayak di depan tadi. M9 pendingin coolant mati.
G28 U0 W0, yang artinya kembali ke home pos mesin incremental. Lalu saya tulis seperti tadi toolnya, masih menggunakan tool dengan tool nomor 1, offset nomor 1. Lalu seperti tadi juga G54 menggunakan offset atau walk G54 X0 Z0. Lalu G 97 S nya saya masih menggunakan seperti yang di depan tadi, yaitu 510 M nya 4. Putaran konstannya adalah S540. Lalu M8 pendingin coolant aktif lagi. Nah, di sini mulai masuk ke program. Saya lanjut mungkin di sampingnya. Lanjutan dari M8 adalah G0 X80 Z5. Settingannya seperti yang di depan tadi, disamakan saja. Lalu masuk ke G70. Nah, G70 merupakan program finishing. Yang lanjutannya sama seperti G71 tadi, yaitu P400 Q600. F nya saya buat 0,1 karena program finishing ya, supaya hasil benda kerjanya itu maksimal. Lalu G40 yang artinya pembatalan kompetensi tool. M5 spindle mati, coolant-nya tadi mati. M9 pendingin coolant mati. Lalu G28 U0 W0 kembali ke pos mesin incremental, dan M30 program selesai. Nah, ini merupakan program dari soal di atas, yang terdiri dari main program dan subprogram. Semoga dalam pembuatan video kali ini bermanfaat, dan jika ada yang bertanya tulis saja di komentar, insya Allah akan saya jawab. Sekian, terima kasih. Cukup sekian dari saya, terima kasih.